Selanjutnya Rati Rosana NIM 117403243332, yaitu mengenai kompetensi Humas Polres Indragiri Hulu dalam mensosialisasikan aplikasi SIPK, Sistem Informasi Pelayanan Elektronik, dan Kantipmas akurat kepada masyarakat. Baik, masukan saya, saran saya, revisi saya terhadap skripsi yang telah dibuat. Yang pertama, di abstrak itu ya. Di abstrak hasil penelitian. Nah, itu lagi. Kita ini kualitatif ya, bukan kuantitatif. Kita bukan mengukur bagian-bagian dari kompetensi itu secara angka ya, tapi penjelasan. Oleh karena itu maka sekali lagi harus ada jawaban dari hasil penelitian ini di abstrak itu yang jelas. Kalau kita bicara kompetensi humas, apakah humas sudah memiliki kompetensi atau belum memiliki kompetensi? Apakah sudah optimal atau belum optimal? Nah, itu jawaban dalam penelitian kualitatif. Nah, itu diuraikan ya. Jadi dalam penelitian ini kita tidak bicara lagi masalah tinggi, rendah, cukup, sedang ya, tapi telah memiliki atau belum memiliki. Nah, itu yang kita uraikan. Kita sudah punya indikator. Jadi yang disebutkan di sini ada 6 ya, pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, sikap, dan minat. Itu indikator. Tapi harus ada jawaban dari hasil penelitian ini. Apakah ya sudah memiliki atau belum memiliki kompetensi? Nah, barulah diuraikan tentang indikator tadi. Kalau kita katakan sudah, ya uraikan bagian mana yang sudah itu. Sudah optimal apa belum? Kalau lebih dari 50%, 60% terlaksana indikator tadi, ya berarti sudah memiliki kompetensi walaupun belum optimal. Tapi kalau di bawah 50% berarti belum memiliki kompetensi. Nah, itu yang perlu disampaikan ya. Nah, baik. Kemudian juga saya melihat dalam penelitian ini ya, ada indikator 6 tadi ya. Nah, ingat yang kita teliti di sini adalah kemampuan atau kompetensi humas ya, bukan masyarakat. Ya, kemampuan humas dalam memberikan informasi pelayanan kepada masyarakat. Jadi yang diukur di sini humas sebenarnya, bukan masyarakat ya. Jadi kalau saya di sini ada terjadi kerancuan yang perlu diluruskan ya. Jadi kita mengukur kompetensi humas. Misalnya kompetensi humas itu pengetahuan humas sebenarnya yang perlu kita teliti, bukan pengetahuan, bukan pemahaman, bukan keterampilan masyarakat, tapi pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, sikap, dan minat dari humas yang ada di Polres itu. Nah, kalau masyarakat itu dilihat, memang tingkat yang dilihat dari hasil kerja humas tadi, memang masyarakat tahu apa tidak, masyarakat paham apa tidak ya. Jadi itu yang diukur sebenarnya. Indikator ini untuk mengukur kompetensi humasnya. Jangan terbalik. Malah di sini yang diukur pengetahuan masyarakat, pemahaman masyarakat, nilai, sikap. Jadi humasnya ini yang sebenarnya diukur dalam penelitian ini. Nah, kemudian juga sama dengan tadi ya, maka perlu di sini jelaskan tupoksi humas secara umum, jelaskan juga tupoksi humas di kepolisian. Mereka menangani hal khusus ya. Di perhubungan mereka humasnya khusus, di kepolisian khusus, rumah sakit khusus. Ada tupoksinya. Nah, inilah yang diselaraskan nanti dengan penelitian kita, bahwa
tugas humas, kompetensi humas untuk kepolisian itu tentu mempunyai kompetensi tersendiri dan sesuai dengan tupoksi yang telah diatur di dalam kepolisian itu sendiri. Ya, karena ini akan menyangkut bagaimana kita nanti mengukur kompetensi sesuai dengan apa yang harus dikerjakan oleh humas di kepolisian ini. Ya, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan di kepolisian. Nah, itu yang menurut saya perlu ini dipertegas lagi ya. Nah, kenapa saya katakan kompetensi yang diukur adalah kompetensi humasnya? Kita ingat kalau kita bicara pengetahuan, apakah humas kepolisian itu memiliki pengetahuan tentang humas misalnya? Ya, tengok dulu backgroundnya. Ya, mungkin dia backgroundnya adalah sarjana komunikasi barangkali ya, atau dia pernah dilakukan pelatihan untuk dia tentang komunikasi. Ini penting karena untuk mengetahui dia berkompetensi memiliki pengetahuan dan pemahaman ya tentu kita lihat dulu latar belakangnya ya, pengalamannya, pendidikannya, itu bisa dilihat di situ sehingga kita mengetahui dia memiliki pengetahuan enggak, memiliki pemahaman enggak, apalagi keterampilan. Tidak mungkin orang tidak punya latar belakang pendidikan, tidak pernah mendapatkan pelatihan, ya, tidak punya pengalaman akan bisa terampil, asalkan bisa paham. Nah, ini sebenarnya yang akan kita ukur dengan kompetensi ini. Ya. Apakah dia menjadi humas itu hanya sekedar memenuhi struktur organisasi? Banyak itu sekarang ya. Backgroundnya entah apa, ya, paham apa tidak, yang penting di struktur dia jadi humas. Nah itu kan berbeda. Tugas humas itu kan harus profesional. Ya di bidang kepolisian mereka punya tupoksi sendiri, tapi latar belakang dia, pengetahuan, pemahaman, pengalaman, pelatihan dan sebagainya itu perlu agar kita mengetahui dia ini kompetensi apa tidak. Nah, itu yang penting diuraikan di sini. Ya termasuk dalam penyajian data, wawancara, ya itu harus terungkap semua. Kalau enggak, bagaimana kita mengukur kompetensi orang secara kualitatif? Nah, di latar belakang juga itu ya, banyaklah berbicara tentang fenomena atau data, ya, atau hasil observasi awal kita, bagaimana masyarakat, sejauh mana masyarakat sudah mengenal itu aplikasi itu. Nah, itu fenomena ada di masyarakat. Oh, banyak masyarakat belum tahu. Oh, masyarakat sudah banyak yang tahu. Nah, itu dipaparin di latar belakang. Kemudian juga humas tuh. Nah, itu tadi humas di Polres itu perlu kita jelaskan di latar belakang. Siapa humas itu? Dari mana dia? Ya, punya background dah atau fenomena terjadi humas secara observasi awal kita ya tidak melakukan sosialisasi atau melakukan sosialisasi ya biasa-biasa saja misalnya, sehingga masyarakat tidak tahu tentang itu. Nah inilah yang perlu kita uraikan di latar belakang sehingga ini menarik untuk teliti. Apakah masyarakat sangat mengetahui amat dengan aplikasi ini yang berarti humasnya sebelum kita teliti nampaknya bekerja, atau memang masyarakat banyak yang tidak tahu sama sekali sehingga ini menarik untuk teliti. Humas ini bekerja apa tidak, apa yang dikerjakannya. Nah itu di latar belakang kita yakinkan orang bahwa ini menarik ya untuk diteliti, urgent untuk diteliti karena kondisi fenomena seperti ini. Ada apa sebenarnya, benarkah demikian? Nah itulah yang diteliti secara mendalam. Ya menurut saya itu yang perlu menjadi perhatian ya bagi Rati Rosana. Diperdalam lagi ya, semuanya dilihat bagian-bagian yang telah saya sampaikan tadi untuk penelitian ini supaya bisa lebih sempurna ya. Karena ini hasil karya ya. Nah kemudian juga inovasi Polres Inhu ini kan bagus ya. Tidak ada salah juga kita membahas mengenai mungkin komunikasi inovasinya, bagaimana humasnya memiliki pengetahuan tentang itu
memiliki ilmu nak tentang itu atau tidak sama sekali. Nah, ini menarik sebenarnya ya, supaya nanti ini menghasilkan hasil penelitian yang bermanfaat bagi Polres dan bagi masyarakat. Nah, itulah nanti dibuat kesimpulan ya, disampaikan, disimpulkan hasilnya, apakah dia sudah memiliki kemampuan atau kompetensi atau belum, baru diuraikan indikatornya. Nah, dari indikator tadi, berapa yang masih belum dimiliki kompetensi oleh Polres, Humas Polres ini, itu yang diberikan saran. Jangan kemana-mana sarannya ya. Oh, sudah memiliki kompetensi, tapi belum optimal. Oh, belum memiliki kompetensi. Nah, bagian mana yang belum itu? Nah, itu yang disarankan. Ya, atau bagian yang kurang tadi, itu yang disarankan dalam penelitian ini. Saya rasa cukup ya, Rati Rosana. Walaupun bagian-bagian tertentu yang saya sampaikan, ya untuk dapat diperbaiki, apa yang saya sampaikan ini direvisi ya. Keseluruhan lah, lihat bagian mana yang perlu direvisi. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.